Dan itu kewajiban buat laki-laki, menurut saya seperti itu. Jadi apapun yang telah diberikan dan itu memang tugas kita dan kita harus tanggung jawab, harus menyelesaikannya. Ya secara apapun itu caranya, yang pastinya kita harus tanggung jawab. Luar biasa. Jadi simpelnya adalah kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki. Luar biasa. Ini pakar-pakar psikologi semua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, malam ini kita habis buka puasa bersama nih, bersama warga Aira Residen 2. Nah, setelah buka puasa, sholat maghrib, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol santai ya. Ini sudah ada rekan-rekan saya di sini, ada Om Detasa. Assalamualaikum. Oke. Ada Om Novan, luar biasa. Assalamualaikum. Oke. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, terkait kehidupan kita sehari-hari, ngomongin tentang tanggung jawab nih Om. Kita tahu bahwa setiap manusia ya, apalagi kita laki-laki sebagai imam ya, kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa kepada keluarga kita. Menurut Om Detasa dulu lah, kira-kira tanggung jawab itu apa sih Om? Mungkin di sini aja kali ya. Siap. Ya. Baik Pak, ini pertanyaan yang Om Novan ada dekat sini. Oke. pertanyaan yang gampang tapi sulit untuk dijawab sih Pak. Sulit untuk dijalankan mungkin ya. Ya betul. Karena kalau kita ngomong tentang tanggung jawab itu dalam ruang lingkup yang besar. Gitu. Pertama sekali mungkin saya sebagai seorang laki-laki yang kebetulan sudah berkeluarga dan alhamdulillah punya seorang anak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Tanggung jawab yang pertama saya mungkin bagaimana saya bisa dapat membimbing istri saya dan anak-anak saya biar selamat dunia dan akhirat. Jadi kira-kira tanggung jawab secara umum dulu kira-kira apa Om Detasan? Tanggung jawab itu salah satunya contoh kalau kita dikasih kepercayaan atau amanat yang diembankan kepada kita, kita harus kerjakan secara maksimal. Nah, secara maksimal ini kita bisa berpatokan kepada apa yang menjadi tugas-tugas kita harus dijalankan secara baik. Dan kalau bisa jangan kebanyakan orang menyepelekan tanggung jawabnya Pak. Nah kalau orang sudah menyepelekan tanggung jawabnya, otomatis itu pasti yang apapun yang dipercayakan kepada kita pasti tidak akan berjalan secara maksimal. Luar biasa nih. Ini kalau udah ngobrol kayak Rocky Gerung nih Om. Berat. Jadi secara etimologi gitu ya. Coba kita kira mungkin secara santai aja kira-kira apa sih menurut Om Novan tentang tanggung jawab ini Om? Oke. Mungkin itu adalah yang Om Detasa jawab. Kepanjangan atau ya arti dari tanggung jawab ya. Kalau saya lebih kutip lebih simpel lagi. Iya. Kalau bagi saya tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki. Siap. Jadi kalau kita sebagai laki-laki, tanggung jawab itu adalah wajib. Entah itu tanggung jawab kepada keluarga, bagi yang sudah berkeluarga, tanggung jawab pada pekerjaan, tanggung jawab pada tugas apapun yang diberikan. Intinya dan itu kewajiban buat laki-laki. Menurut saya seperti itu. Jadi apapun yang telah diberikan dan itu memang tugas kita dan kita harus tanggung jawab, harus menyelesaikannya. Ya secara apapun itu caranya, yang pastinya kita harus tanggung jawab. Luar biasa. Jadi simpelnya adalah kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki. Luar biasa. Ini pakar-pakar psikologi semua ini ya. Saya pakar serabut. akar. Kebetulan saya pakar telematika. Iya, luar biasa. Jadi memang tanggung jawab itu saya ambil dari kutipan Om Detasa bahwa mungkin mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dijalankan. Betul nggak? Setuju. Karena ya tanggung jawab itu menurut saya berat. Kembalikan lagi di hati kita. Betul. Ya, terutama kita sebagai seorang laki-laki, ya betul tadi Om Novan bilang, kita harus bertanggung jawab pada keluarga, istri, pekerjaan, orang tua jangan lupa juga. Betul. Itu ya? utama. Betul. Ya kan? Jangan sampai orang tua yang sudah membesarkan kita lupakan, jangan sampai ya. Apalagi Jadi, kalau kita, sorry Pak, saya potong. nggak apa-apa, kita Apalagi kalau kita saling nyambung aja. sebagai seorang laki-laki itu tanggung jawab kita terhadap orang tua itu sampai dia masih ada di dunia itu masih tanggung jawab kita. Oke, luar biasa. Sebentar ada telepon Pak. Iya. Aduh, bagaimana lagi? Dari Kementerian Pertahanan. Pos dulu Om. Sebentar. Pos. Pak Prabowo lagi ready. Oke, tadi ngomongin secara umum sebenarnya tadi, tapi sudah mulai masuk ke dalam apa ya, mengkerucut ke apa ya, ke keluarga, ke pekerjaan dan lain-lain. Oke. Di kehubungan kita dalam berkeluarga lah kira-kira. Menurut Om Novan dan Om Detasa nih, contoh lah.
tanggung jawab seperti apa sih kalau kita di lingkungan keluarga ya, mungkin istri ya, seperti apa sih menurut Om Novan dulu ya? Oke. Tanggung jawab kepada istri ya, atau keluarga kecil kita itu adalah menafkahinya. Nah, menafkahi atau memberi nafkah pada istri itu menurut saya tanggung jawab besar laki-laki gitu ya. Mendidiknya dan berusaha mengarahkan ke jalan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Walaupun misalkan kita ada keterbatasan dalam sisi kebaikan, namun diutamakan adalah kehendak kita, batin kita, niat kita harus menjalankan, mengarahkan lebih baik dari yang sebelumnya kepada anggota keluarga, istri, anak gitu ya. Habis itu baru luas lah tetangga dan lain-lain. Ruang lingkup kecil dulu aja gitu. Artinya apa yang sudah kita ikrarkan di saat kita menikah dulu, bahwa harus menafkahi itu memang benar-benar harus dijalankan. Betul. Dan tidak hanya sekedar masalah finansial ya, betul. Tapi kasih sayang dan lain-lain. Karena mungkin banyak saja di luaran sana ya, Om Detasa, ada orang yang mungkin masih belum punya pasangan, ada, tapi ada yang sudah diberikan pasangan tapi menyanyiakan. Bahkan maaf ada yang berbuat kasar lah kira-kira sama istrinya, padahal pada saat dulu dia berpacaran dia sayang, tapi ketika dia meminta kepada orang tuanya untuk dipinang atau dinikahi, setelah itu diizinkan dan setelah itu disia-siakan. Bahkan wah pokoknya lebih parah lah, mungkin ada yang mungkin di KDART kira-kira. Nah, kira-kira kalau Om Detasa menilai ada orang yang seperti itu kepada istrinya, itu menurut Om Detasa gimana? Bijak nggak tuh? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, saya sebelumnya sepakat dengan yang disampaikan Om Novan. Yes. Kalau ada suami yang melakukan kekerasan kepada seorang istri, itu menurut saya sangat tidak terhormat sekali Pak. Karena tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Undang-undang. Undang-undang udah mulai mengerucut dari tanggung jawab ke UD ya. Iya. Karena apa? Kita santai ini. Memang kalau secara pribadi saya beranggapan adalah istri kita itu adalah saya kalau memperlakukan istri, saya memperlakukan seperti bagaimana saya memperlakukan orang tua saya sendiri sebagai seorang ibu. Yaitu kita tidak boleh menyakiti istri kita. Karena kita telah berjanji di saat ijab qabul itu, kita berjanji untuk menafkahkan dia, memperlakukan dia secara baik dan benar. Karena sebelum istri itu bersama kita, dia selalu diperlakukan baik sama orang tuanya. Nggak mungkin setelah dia nikah dan bersama kita dia merasakan kesedihan, kekurangan, atau apapun itu yang tidak terpenuhi, itu jangan sampai terjadi Pak. Karena memang kebahagiaan istri itu adalah salah satu tujuan utama saya Pak. Siap. Biar semua orang pasti pengen membahagiakan istrinya dengan cara yang mungkin berbeda-beda ya. Betul. Yang jelas tadi betul, ketika kita sudah melakukan hal yang tidak baik dengan istri, itu kurang tepat menurut saya. Betul. Jadi ya janganlah kita, mudah-mudahan gitu. Betul, sepakat. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lebih harmonis lagi nih kira-kira Om Novan, khususnya pada keluarga nih. Ya. Apa yang harus dilakukan nih kira-kira? Mungkin tips juga buat lebih harmonis lagi rekan-rekan. Ini berhubung dengan bulan yang tepat ya, bulan Ramadan. Menurut saya keharmonisan itu diutamakan adalah hati, kejernihan, kesucian hati. Jadi lebih baik dan alangkah baiknya kita mendekatkan diri dulu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru kita bisa memulai di hal-hal yang di luar dari itu. Pokoknya yang pertama adalah kita kembangkan hati kita dulu, melakukan kebaikan, kita jalankan ibadah kita segala macam, dan itu kita tuntun istri kita. Insya Allah dari itu yang utama nanti akan mempererat hubungan kita pada istri. Kurang lebih kayak gitu. Jadi boleh. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terus apa lagi? Di luar yang disampaikan Om Novan tadi itu benar semua Pak, tambahan mungkin. Inti kita berhubungan suami istri adalah pertama, dari setiap hubungan yang itu titik utamanya adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara kita bagaimana menjalankan hubungan sehari-hari dengan pasangan kita itu agar harmonis. Contohnya aja Pak, kita kalau misalkan di pekerjaan, kita pulang kerja, kita sempatkan waktu untuk mengobrol dengan istri. Karena porsi kita untuk chit-chat sama istri itu harus ada Pak, menurut saya Pak. Karena kita di saat itu kita bisa sharing tentang pekerjaan, keluh kesah kita, bagaimana keadaan kita di kantor. Betul. Dan istri pun dianggap merasa dihargai dan dianggap ada gitu. Karena jangan sampai pada saat dulu kita pacaran ngobrol tuh luar biasa ya, intens banget ya Pak ya. Tapi giliran sudah menikah jarang. Iya betul. Karena mungkin berpikiran udah jadi inilah, aku inilah gitu. Udah jadi gini. Jadi memang harus disempatkan ya. Harus disempatkan, komunikasi itu penting. Kalau di luar negeri itu ada namanya pillow talk.
Pillow itu kan artinya bantal gitu. Talk itu berbicara. Jadi pillow talk itu kira-kira biasanya kalau di Amerika iya. Jadi sebelum tidur tuh ada namanya pillow talk katanya. Walaupun cuma berapa menit. Jadi sebelum tidur tuh ya kita ngobrol lah, mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa perilaku-perilaku kita yang sudah kita lakukan lah, apa ada yang kurang, ada yang ya mungkin kita saling melengkapi lah kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita kekurangan istri tidak kita lengkapi gitu atau menjelekkan ya, gitu kurang baik loh saya. Kan nafkah bukan hanya sekedar materi ya Pak? Ya, betul. Itu salah satu yang terpenting adalah komunikasi dulu. Dan keterbukaan, transparansi, kita harus terus terang sama istri. Baik itu soal pendapatan kita, bagaimana kita uang keluar segala macam itu tetap kita harus terbuka dengan istri. Nah, ini ngomongin keluarga nih. Sekarang kita ngomongin masalah pekerjaan dan lingkungan di mungkin bertetangga kira-kira. Kira-kira apa sih Om Detasa dulu dah? Apa yang harus dilakukan supaya kita ya warga masyarakat yang kita harus berlaku di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bertetangga, tanggung jawab apa sih yang harus kita berikan? Baik, kembali lagi Pak, kita hakikatnya sebagai manusia adalah makhluk sosial ya Pak. Yes. Makhluk sosial yang mana sesuai dengan ajaran Islam juga mengatakan keluarga yang terdekat itu adalah tetangga. Yes. Karena sesuatu saat mungkin kita ada terjadi apa-apa, yang paling mendengar kita pertama sekali adalah tetangga. Ada ayatnya Om? Kebetulan saya belum. Iya nggak apa-apa. Ya, siapa tahu ada ya Om ya. Kan sampaikan walaupun satu ayat. Nah itu paling penting sekali Pak. Makanya kita hidup bersosial, bertetangga, kita selayaknya harus menjaga hubungan silaturahmi. Jangan saling cuek lah ya. Jangan saling cuek, peduli satu dengan yang lainnya. Ya, jangan saling merasa kompetitor atau bersaing, karena kita hidup di dunia ini adalah saling membantu kadang. Jadi intinya kita harus melepas jubah kita lah, kira-kira seperti itu ya. Entah itu mungkin kita di kantor atau di luaran sana sebagai pimpinan, bos ataupun apalah ya. Yang penting ketika kita di dalam satu perumahan sini ya kita harus sama-sama lah. Oke, tanggapan Om Novan bagaimana Pan? Ya, kurang lebihnya sepakat dan setuju banget sama Om Detasa yang telah disampaikan tadi. Jadi dan juga Om Anhar. Jadi ya gitu. Jabatan apapun di pekerjaan kita di luaran sana lah, entah pekerjaan atau apapun lah, sebagai walaupun kita sampai dibilang owner atau pemilik segala macam, intinya kalau sudah masuk ke ruang lingkup yang berbeda atau kita bisa sebut tetangga ya lepas jubah kebesaran itu. Itu setuju banget. Kita harus ngebaur dan setuju juga apabila terjadi resiko yang kita tidak inginkan terjadi, yaitu orang yang terdekat adalah tetangga yang bisa menolong kita. Kurang lebih setuju. Kalau ada yang sakit atau ada apapun ya mungkin maaf ada ya orang jahat bahasanya lah kayak gitu. Nggak mungkin orang yang rumahnya jauh dari kita kan. Pasti yang terdekat dulu yang akan membantu, insya Allah seperti itu. Jadi ya memang intinya kita harus berbaur, kemudian ya saling melengkapi lah kira-kira. Betul Pak, kita harus mencopot semua apapun embel-embel tentang jabatan kita. Keegoan kita copot. Betul, karena kita di mata Tuhan itu sama. Subhanallah ya. Oke, mungkin closing statement, tanggung jawab secara umum, pesan dari Om Novan buat kita semuanya, rekan-rekan, apa nih? Buat pemirsa juga, apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban, jadi harus dilaksanakan sampai tuntas, sampai selesai, jangan sampai tersisa. Jadi lelaki ya harus tanggung jawab. Selagi kita masih hidup. Oke, thank you Om Novan. Om Detasa, closing statement, pesan buat pemirsa juga. Baik, untuk pemirsa Anhari mungkin tidak terlalu spesial closing statement dari saya. Tanggung jawab adalah suatu kepercayaan diberikan kepada kita dan hendaklah dapat dijalankan secara maksimal dengan cara yang baik. Karena kalau tanggung jawab dilakukan secara baik, otomatis akan membuahkan hasil yang sangat baik pula. Itu aja. Luar biasa. Atas dulu Om Novan. Pokoknya terima kasih nih atas mampirnya di podcast kita ya, luar biasa. Jadi tanggung jawab ini semestinya harus kita jalankan dan sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Intinya ketika ada sesuatu yang memang terkait aturan dan lain-lain harus kita ikuti. Ketika kita melanggar juga harus konsekuensi bertanggung jawab ya, jangan lari. Betul, selama hayat masih dikandung badan, kita harus bertanggung jawab atas kehidupan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang tanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.